para rawuh, para pamirsa kakung saha putri, khususipun warga RT 6 Dukuh Badranrejo sumrambah ing warga sekitaripun. Sasampunipun sami pinanggih raharja, keparengna kula rombongan Lare Alit RT 6 ngaturaken wilujeng dalu saha wonten ing rikalenggahan punika badhe nyobi babar kalampahan Pangeran Diponegoro Madegyuda. Para paraga ingkang kepareng gesangaken cariyos ing rikalenggahan menika noninggih Pangeran Diponegoro dening Adik Rizky, Ratu Ageng Juwanti dening Adik Anas, Hamengkubuwana setunggal dening Adik Ahmad, Ratu Ayu Mangkorawati dening Adik Ziah, William Daniels dening Adik Riko, Thomas Raffles dening Adik Agam, Baron van der Kleppen dening Adik Bima, Sunan Kalijaga dening Adik Dian, Ratu Kidul dening Adik Gia, Jubah Putih dening Adik Fauzan, Sentot Prawiro Dirjo dening Adik Raffi, Kyai Mojo dening Adik Rais, Lesos dening Adik Abid, lan Topan dening Adik Brian. Para rawuh, para pamirsa kakung putri, kados pundi bibaring cariyos Diponegoro Madegyuda saking rombongan Lare Alit RT 6 ingkang nyayahi wajib dalu punika. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani saha midhangetaken babaring cariyos Diponegoro Madegyuda ngantos paripurna. Sumangga. Selamat malam. Kali ini kita akan membahas sejarah perjuangan bangsa kita dengan tema Perang Diponegoro. Dalam Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro itu sendiri waktu di penjara di Benteng Rotterdam, di situ dikisahkan bahwa pada saat Pangeran Diponegoro masih bayi, kakeknya yaitu Susuhunan Pakubuwono I menerima wisik bahwa cucunya ini kelak akan menjadi pahlawan yang akan melawan penjajahan Belanda dengan perlawanan yang sangat besar. Skalanya itu hampir seluas Pulau Jawa. Jadi dari Jogja, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang sampai Kediri. Sampai Perang Diponegoro ini disebut dengan Perang Jawa karena seluas Pulau Jawa. Dan melebihi skala perang yang diciptakan oleh pendahulunya.
Selamat datang, Eyang. Ada apa Eyang datang ke sini? Cucuku Mangkorawati, aku baru saja mendapat petunjuking Gusti bahwa anakmu kelak akan memimpin perang melawan Belanda. Ketahuilah, sudah kehendak Hyang Widi bahwa anakmu akan mengobarkan perjuangan yang sangat besar melebihi perjuanganku ini. Jagalah dia baik-baik. Oke, ya. Demikian tadi nubuah tentang kelahiran Diponegoro telah disampaikan oleh kakeknya Pakubuwono I. Nubuah ini terlihat dari pertumbuhan Diponegoro itu semasa di keraton itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Di saat anak-anak yang lain itu sibuk dengan kesenangan dan keindahan keraton, Pangeran Diponegoro yang waktu itu bernama Raden Mas Ontowiryo memilih untuk mendalami ilmu agama. Sampai di umur 7 tahun, itu Pangeran Diponegoro memilih untuk meninggalkan keraton Jogja. Tinggal bersama neneknya, Ratu Ageng, yaitu istrinya Pakubuwono I. Di daerah Tegalrejo itulah Pangeran Diponegoro dididik, ditempa secara rohaninya oleh neneknya sendiri, eyangnya sendiri, yaitu Kanjeng Ratu Ageng. Sampai di usia 18 tahun, Ratu Ageng ini wafat. Sehingga Padepokan Tegalrejo dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Duh, rajin amat cucuku belajar agama. Iya, Eyang. Saya senang belajar agama. Semakin dipelajari, semakin membuat hati saya senang dan bahagia, Eyang. Begitukah? Iya, Eyang. Ya sudah, ini Eyang ada kitab yang bagus, Ngger. Bacalah agar pengetahuanmu semakin luas. Kitab apa itu, Eyang? Ini kitab Tajus Salatin dan Serat Menak. Oh ya, terima kasih, Eyang. Demikian tadi, hari demi hari Pangeran Diponegoro belajar di Tegalrejo sampai usia 18 tahun. Kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro adalah anak dari Pakubuwono III dan cucu dari Ratu Ageng yang memimpin Padepokan Tegalrejo. Disinilah Pangeran Diponegoro mulai terhubung dengan para kiai-kiai se-Jawa Tengah dan para pejabat-pejabat keraton. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro banyak mendapat informasi dari berbagai kalangan, terutama tentang penjajahan Belanda yang sudah sangat merusak keraton dan menyengsarakan kawula Keraton Ngayogyakarta. Aku Thomas Raffles. Aku akan menghancurkan kerajaan Jogja karena Jogja tidak mau bekerja sama. Aku akan menghancurkan ekonomi dengan kerja rodi.
pusat mentor rakyat Jawa dengan candu dan perjudian. Ha ha ha. Dari hal tersebut, lantas tergugahlah, berkobarlah jiwa kesatria dari Pangeran Diponegoro ini. Namun sebagai seorang kesatria, Pangeran Diponegoro itu tidak akan bertindak gegabah. Untuk itu Pangeran Diponegoro melakukan uzlah atau nyepi untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Widi, dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui utusan-utusannya. Untuk uzlah yang pertama, Pangeran Diponegoro melakukan nyepi uzlah di Gua Songkamal. Di Gua Songkamal ini Pangeran Diponegoro bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang membuatmu risau, wahai cucuku? Eyang Sunan Kalijaga, tindakan Belanda sudah keterlaluan. Ini adalah kehendak Tuhan untuk kamu memimpin perang. Kuatkan hatimu. Baik, Eyang. Demikian tadi Pangeran Diponegoro telah dijumpai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian Pangeran Diponegoro masih melakukan pertapaan lagi, uzlah atau perenungan di Kali Progo. Sepertinya tempat ini cocok untuk aku bertapa. Assalamualaikum, Pangeran. Waalaikumsalam. Pangeran sudah bertapa berhari-hari di sini sedang mencari apa? Saya sedang mencari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk cara untuk mengalahkan Belanda. Pangeran, jika diizinkan saya akan membantu Anda dalam mengalahkan Belanda. Maaf Kanjeng Ratu, saya hanya mencari pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah dari Kali Progo, Pangeran Diponegoro sudah mulai teguh hatinya untuk mengibarkan peperangan dengan Belanda. Namun masih ada rasa sedikit gentar karena Pangeran Diponegoro itu tidak tega melihat adanya pertumpahan darah yang akan menimpa Kawula Ngayogyakarta. Untuk itu, Pangeran Diponegoro masih melakukan tirakat lagi di Gua Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa cucuku? Wahai roh suci, saya tidak sanggup berperang.
Saya tidak tega melihat pertumpahan darah. Kamu harus ini sudah tanda langit, berjuanglah. Demikian tadi pertapaan demi pertapaan telah dilalui oleh Pangeran Diponegoro, hingga bulatlah tekad Pangeran Diponegoro bahwa memang dirinya ditakdirkan untuk melawan penjajahan Belanda. Semua petunjuk mengatakan bahwa aku memang harus memimpin perang. Akan kulakukan. Setelah melalui tirakat yang panjang, setelah melalui beberapa pertapaan, akhirnya Pangeran Diponegoro memantapkan tekadnya untuk membela rakyat yang menjadi kesayangannya. Pangeran Diponegoro kemudian mengumpulkan kerabat, mengumpulkan murid-murid yang di masa lalu menimba ilmu bersama di Tegalrojo. Antara lain Sentot Prawirodirjo dan Kyai Mojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabar Dimas Sentot? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kang Mas Mojo? Alhamdulillah baik. Dimas Sentot, Kang Mas Mojo, tindakan Belanda sudah melampaui batas. Saya sudah dikasih tahu petunjuk Gusti bahwa saya akan memimpin perang melawan Belanda. Kang Mas, saya juga sudah muak dengan kekejaman Belanda. Saya akan membantu Kang Mas sampai tetes darah penghabisan. Saya juga siap membantu Dimas Diponegoro. Terima kasih, terima kasih. Sekarang mari kita menyusun strategi untuk mengalahkan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro beserta kerabat-kerabatnya berkumpul di Pendopo Tegalrejo untuk membahas apa strategi yang akan mereka gunakan untuk melawan Belanda. Setelah melalui pertimbangan yang sangat panjang, mereka akhirnya memutuskan mereka akan menggunakan perang gerilya untuk melawan Belanda. Yaitu mereka akan berpindah-pindah tempat, membuat markas-markas baru dengan memanfaatkan penguasaan medan yang sudah mereka susun sebelumnya. Mereka juga akan menggunakan strategi, yaitu memutus aliran makanan untuk pasukan Belanda. Sehingga Belanda harapannya akan kewalahan menghadapi pasukan yang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Banteng Wareng, kita akan perang melawan Belanda. Siapkan pasukan. Siap, Pangeran. Meskipun Pangeran Diponegoro memiliki pasukan yang kuat dan pasukan yang memiliki simpati terhadap rakyat, ada satu hal yang membuat beliau sedih. Ada juga rakyat di keraton maupun pejabat-pejabatnya yang terpisah dari perjuangan Pangeran Diponegoro serta memilih menjadi antek-antek Belanda. Sik, Kang, kok sing Kak. Kesel aku. Kang, apa awake dhewe iki ora salah melu Londo? Londo kan penjajah. Oh, wis tenang. Sing penting awak dhewe iso mangan wareg tur enak. Sok pomone Londo kalah, awak dhewe lagi melu Pangeran Diponegoro meneh. Berarti sesuk penak, saiki yo penak. Kang,
Apa Pangeran Diponegoro ki sekti tenan? Oh, kowe tak critani. Pangeran Diponegoro iki pomone dikepung, dhek langsung copot klambi, copot kathok langsung mlebu gua. Terus ra kecekel. Wong sakti. Besok meneh pomone dikepung ning kali, dhek langsung copot klambi, copot kathok langsung mlebu gua. Terus ra kecekel. Wong sakti. Besok meneh pomone dikepung ning gulung, dhek langsung copot klambi, copot kathok langsung mlebu gua. Terus ra kecekel, Kang. Sakti kok. Oh. Loh, Kang, gedangku mau ndi, Kang? Gedangmu mlebu gua. Wah, lah bablas no gedangku. Dengan bulatnya tekad dan berdasarkan cinta kepada seluruh rakyatnya, akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menyerang markas pasukan Belanda. Mereka memanfaatkan hujan yang lebat untuk menghalangi pandangan pasukan Belanda. Nyi Ageng serang, gimana pasukan? Pasukan udah siap, Pangeran. Bagus, tunggu apa-apa dari saya. Baik, Pangeran. Pasukan maju, serang! Ilendur mau menyerang. Siapkan pasukan. Serang!